Shalom Bapak Mama, Saudara-saudari kekasih Tuhan sekalian. Berjumpa dengan saya, Pendeta Lukman Bahan, Pendeta Gemit, Jemaat Diaspora Danau Ina. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Oleh sebab itu kita akan mendahulunya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu hidup dalam kehidupan kami. Dalam keterbatasan kami melangkah, dalam keterbatasan kami menikmati segala kebaikan-Mu. Sehingga ketika kami menikmati segala kebaikan Tuhan, segala keterbatasan itu menjadi lengkap karena Tuhan menjaga dan memperhatikan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mensyukuri segala kebaikan-Mu itu. Dan oleh sebab itu kami terus berharap bahwa Tuhan selalu menyertai kami, memberkati perjalanan kehidupan kami, terlebih khusus dalam setiap langkah-langkah pergumulan kami. Dan hari ini kami berdoa, kami percaya bahwa dalam perjalanan pelayanan kami, setiap doa dan permohonan agar Tuhan menyertai langkah kami itu terjadi dan kami terjawab semuanya dengan baik. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami percaya bahwa kebenaran-Mu juga yang senantiasa hadir untuk mengingatkan, mengarahkan kami untuk melakukan apa yang kami harus buat ketika kami berhadapan dengan tantangan-tantangan itu. Oleh sebab itu Tuhan yang baik, saat ini kami mohon kepada-Mu, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami mengerti dan memahami tentang kebenaran-Mu. Sehingga ketika kami mengerti dan memahami, kami boleh mengaplikasikan ini dalam kehidupan kami. Sehingga langkah dan perjalanan kami semakin baik, semakin berkenan kepada-Mu. Sehingga kami menunjukkan bahwa kami orang-orang yang mengenal Tuhan dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Injil menurut Markus pasal 8 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-30. Dengan perikop yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Pengakuan Petrus. Ayat yang ke-27. Kemudian Yesus berserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Bapak Mama, Saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan, hampir pasti bahwa pengarang Injil Markus adalah orang yang disebut dalam Kisah Para Rasul 12 ayat 12 dengan nama Markus. Yohanes Markus ikut dalam perjalanan Paulus yang pertama bersama dengan pamannya Barnabas. Namun di tengah jalan ia memisahkan diri pulang ke Yerusalem. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 5 dan 13. Tetapi tidak diutarakan dengan jelas apa alasannya. Kemungkinan yang menjadi alasan adalah perbedaan yang tajam mengenai syarat-syarat orang bukan Yahudi untuk menjadi Kristen. Pada perjalanan misi yang kedua, Barnabas ingin kembali membawa Yohanes Markus, tapi Paulus menolaknya. Hal ini menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga Paulus berpisah dengan Barnabas. Tercatat dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 16. Tetapi akhirnya mereka bersatu kembali menurut Kolose 4 ayat 10 ketika Paulus di penjara. Pada saat itu Markus berada dekat dengan Paulus. Markus disebut sebagai anak Petrus yang berada di Roma bersamanya. Dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Kemungkinan Markus berada di Roma mengumpulkan khotbah-khotbah Petrus sebagai bahan katekisasi umat di sana. Injil Markus ditulis pada tahun 70 Masehi di Roma. Jemaat Markus sebagian besar adalah orang-orang yang bukan Yahudi. Dan hal ini nampak dalam beberapa penjelasan dalam tulisannya, yaitu pada Markus 12 ayat 42 tentang
2 peser yaitu 1 duit, dan tentang adat istiadat Yahudi Markus 7 ayat 2 dan seterusnya. Penganiayaan jemaat-jemaat di Roma oleh Kaisar Nero menjadi pengaruh kuat dalam isi tulisan Markus sendiri. Yesus menurut Injil Markus adalah anak manusia yang sengsara, sehingga orang yang beriman kepada Yesus Kristus bukanlah orang yang hidup tenang saja. Tetapi orang yang hidup dalam Yesus harus berani terima resiko dan hidup dalam sebagai macam tantangan. Dalam seluruh Injil Markus memberi 2 gelar kepada Yesus, yaitu Kristus di dalam Markus 1 ayat 7 dan 8, dan anak Allah di dalam Markus 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Inilah inti dari Injil Markus untuk membawa seluruh pembaca sampai pada pengakuan iman. Untuk hal ini Markus membawa pembaca menggunakan 2 cara. Cara yang pertama di dalam Markus 1 ayat 14 sampai 8 ayat 26. Pada bagian pertama Yesus mewartakan kerajaan Allah yang sudah dekat. Pewartaan ini didukung dengan karya-karya agung atau mujizat yang dilakukannya. Tetapi ia belum mau untuk mengatakan tentang siapa dirinya. Bahkan ia menyuruh setan di dalam Markus 1 ayat 32 dan orang-orang yang mengenalnya untuk diam, tidak bercerita dan tidak mengatakan tentang siapa dia sebenarnya. Yang kedua di dalam Markus 8 ayat 27 sampai 16 ayat 8. Pada bagian kedua ini dimulai dengan pengakuan Petrus bahwa Yesus adalah Mesias. Pengakuan ini dapat kita sebut dengan pusat dari Injil Markus itu sendiri. Pewahyuan di diri Yesus dalam Injil Markus dapat kita lihat dalam beberapa teks, yaitu dimulai dengan inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah sebagai judul utama di dalam Markus. Kemudian di tengah-tengah diletakkan pertanyaan kepada murid-murid tentang apa kata mereka tentang Yesus di dalam Markus 8 ayat 29. Setelah itu menjelang akhir Injil Markus ditempatkan pertanyaan imam besar kepada Yesus bahwa apakah ia adalah Mesias, anak yang terpuji. Dan di akhir tulisannya pengakuan tentang Yesus datang dari kepala pasukan bahwa sesungguhnya ia adalah anak Allah. Situasi ini terjadi ketika kepala pasukan menyaksikan sendiri keadaan Yesus saat ia disalibkan. Meskipun dalam bagian pertama Yesus menyatakan diri dalam berbagai karya yang mengagumkan sebagai bagian dari wibawa ilahi seperti yang dijelaskan di tahap pertama tadi, dengan kuasa-kuasa jahat dan kepadanya, perkataan Yesus yang penuh dengan kuasa itu memberi penegasan kepada kuasa-kuasa jahat yang taat kepadanya untuk tidak menceritakan tentang siapa dia. Tetapi ia merahasiakan semuanya itu sebab masih banyak orang yang salah mengerti tentang dirinya. Kenapa? Bahwa orang-orang Farisi, orang-orang sekampungnya, bahkan murid-muridnya juga hanya memahami Yesus hal dari secara kecil, sedemikian kecil saja. Hal ini nampak dalam pertanyaan Yesus kepada murid-muridnya. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ternyata jawab Petrus bukanlah jawaban yang benar seutuhnya bahwa Yesus adalah Mesias. Hal itu nampak dalam larangan untuk memberitahukan kepada siapapun tentang siapa dia. Ia berharap kepada Petrus dan kawan-kawannya mesti mendalami lagi arti Mesias, Yesus itu sebabnya. Sebab jawab Petrus secara verbal betul, tetapi pemahamannya terhadap inti dari gelar itu belum benar. Ia ingin agar orang-orang banyak dan para murid memahami bahwa berdasarkan 3 kali nubuat tentang kesengsaraannya, mereka kemudian mewartakan Mesias sebagai anak manusia yang sengsara dan bukan pendapat umum yang tersebar pada saat itu bahwa Mesias sebagai tokoh politik yang dengan gilang gemilang membebaskan bangsa Yahudi dari penjajahan pemerintahan Romawi. Yesus adalah Mesias yang harus menderita, dan hal ini dikatakan dengan terus terang di dalam pasal 8 ayat yang ke-32. Dengan demikian, Yesus menginginkan kepada kita untuk mengenal dirinya dengan baik.
berdasarkan hal-hal yang ditunjukkannya, berdasarkan kewibawaan-kewibawaan ilahi yang dinampakkan kepadanya. Terkadang kita salah memahami tentang Kristus, kita salah mengerti tentang siapa Dia. Bahkan di dalam pemahaman-pemahaman kita tentang Dia, ternyata kita salah kaprah. Kita mengerti hanya sedemikian kecil. Bapak, mama, saudara-saudari, kekasih-kekasih Tuhan, dalam bacaan ini saya ingin menegaskan kepada kita bahwa sebenarnya ketika kita mau memahami Yesus, tentu sebenarnya pemahaman kita itu sudah harus didasari, dilandasi dengan apa yang sebenarnya Yesus sudah lakukan. Itu harus menjadi penilaian kita. Apa yang kita lihat dari keberadaan Yesus, dari kewibawaan-kewibawaan ilahi yang dinampakkan, itu yang harus kita ceritakan. Bukan bagaimana cara berpikir kita tentang Dia yang sudah merasuki kita, sehingga kita salah memahami tentang siapa Yesus sebenarnya. Karena pikiran-pikiran kita telah menggiring kita untuk salah mengerti tentang Dia, seperti bacaan hari ini. Dan yang kedua, ketika kita belajar tentang mengenal Yesus dengan baik, ini juga ada hubungan dengan bagaimana kita melihat orang lain di sekitar kita. Tentu perjumpaan kita dengan orang lain harus dilandasi dengan interaksi, komunikasi, dan pergaulan yang akrab dengan mereka. Ada banyak kejadian, ada banyak pengalaman ketika kita mengenal seseorang, kita mau berteman dengan seseorang, kita sudah mendapatkan banyak cerita-cerita tentang orang tersebut. Dan kebanyakan cerita-cerita itu yang kemudian membawa kita kepada sebuah penilaian. Sehingga penilaian kita keluarkan bukan berdasarkan perjumpaan kita dengan orang tersebut, tapi penilaian yang kita keluarkan berdasarkan penilaian awal yang telah dibangun berdasarkan pendapat orang lain atau perjumpaan orang lain dengan orang tersebut. Sehingga ketika kita melangkah bersama orang-orang tersebut, pengaruh-pengaruh dari nilai-nilai luar itu mempengaruhi kedekatan kita dengan mereka. Bapak, mama, saudara-saudari, di akhir dari cerita ini saya punya pengalaman yang kemudian ada kaitannya bagaimana kita mengenal dan menilai seseorang. Ketika kami masih kecil, kami bermain-main di sekitar hutan dekat rumah. Di situ banyak tumbuh pohon jarak yang biasa kita bilang pohon damar. Ketika kami bermain-main, kami berpikir bahwa ini makanan yang baik. Kami melihat buah damar yang kering, kami mengambilnya, di dalamnya ada semacam kacang itu. Kami berpikir ini lezat dan kemudian nyaman dinikmati. Ketika kami ambil, kami memakannya, dan seketika itu kami mengalami muntah-muntah. Hal yang baik kami belajar, yang saya belajar sampai hari ini tentang situasi itu adalah, saya dapat menilai bahwa buah jarak itu racun karena perjumpaan saya melihat langsung tentang bahayanya buah jarak. Saya mau mengatakan seperti ini kepada kita. Ketika pemahaman kita tentang orang lain, pemahaman kita tentang sesuatu tidak dilandasi dengan perjumpaan kita, maka kemudian kita bisa salah menilai. Bahkan ketika kita salah menilai, kemudian kita mencap sesuatu itu buruk. Seandainya dalam perjalanan kita, Bapak, Mama, saudara-saudari, kemudian buah jarak itu dia menghasilkan buah apel, pohon jarak itu menghasilkan buah apel. Apakah kemudian kita mau memakannya? Atau kemudian berdasarkan pengalaman itu kita menjadi ragu dan kemudian ada tanda awas, padahal sebenarnya sudah tampak bahwa di situ adalah buah apel yang tergantung di pohon jarak. Bagi saya, Bapak, Mama, saudara-saudari, bicara tentang kehidupan manusia, bicara tentang kehidupan yang dinamis. Seseorang hari ini buruk menurut cerita orang lain, tapi mungkin perjalanan kehidupan kita dengan dia akan berbeda. Bahkan yang cerita buruk bahwa dia beracun, pohon itu beracun, mungkin jadi berubah. Mungkin karena kedekatan, pergaulan kita dengan yang bersangkutan, kemudian ada interaksi yang baik dan kemudian ada perubahan-perubahan. Sehingga yang saya katakan tadi bahwa
pohon jarak itu sudah berbuah apel. Dan kemudian ketika kami bermain bersama, tentu orang akan menilai dari luar lain. Tapi kita yang menikmati berjalan bersama-sama, jika dibawa dalam analogi pohon jarak tersebut, maka sebenarnya kita lagi menikmati buah jarak yang adalah pohon jarak yang menghasilkan buah apel itu tersebut. Jadi Bapak Mama Saudara-saudari, mari kita mengenal orang berdasarkan perjumpaan kita. Mari kita mengenal sesuatu, menilai sesuatu berdasarkan perjumpaan kita. Jangan kita dikacau balaukan oleh pandangan-pandangan orang lain. Biarkanlah pandangan itu menjadi sesuatu masukan bagi kita, tapi bukan untuk menguasai kita, untuk membawa kita kepada suatu penilaian yang membawa keberadaan atau hubungan yang buruk antara kita dan orang lain. Sekiranya kebenaran firman ini menuntun dan memberkati kita sepanjang perjalanan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Biarkanlah kebenaran ini dibawa dalam perjalanan kehidupan kita, menjadi hal-hal yang menuntun dan mengarahkan kita ketika kami bertemu dengan banyak hal. Terima kasih Engkau mengingatkan kepada kita untuk mengenal Engkau dengan baik. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang memberkati kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Dan jangan tinggalkan kami Tuhan, karena kami bergantung kepada pengasihan-Mu, kepada berkat-Mu dan penyertaan-Mu. Ini doa dan sembahyang kami Tuhan, sertai dan berkati kami dimanapun berada, dalam pergumulan kami, dalam tantangan kami, bahkan berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Ini doa kami, ini sembahyang kami, di dalam nama Yesus kami bersyukur dalam doa kami ini kepadamu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.